Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu kota yang sangat indah dan istimewa yang berada di Indonesia. Kota Jogja terkenal dengan kota pelajar, kotanya bersih, nyaman, dan indah. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 392 kelurahan, salah satunya adalah Kelurahan Timbul Harjo. Kelurahan Timbul Harjo terletak di Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di dalam Kelurahan Timbul Harjo terdapat Padukuhan Bibis. Padukuhan Bibis terbagi menjadi 4 dusun. Di antaranya Dusun Sorogenen, Bibis, Pacar, dan Glondong. Luas wilayah Padukuhan Bibis secara keseluruhan kurang lebih 68 hektar. Padukuhan Bibis memiliki lokasi yang strategis, di mana hanya berjarak sekitar 12 km dari kota Yogyakarta. Di sini kami akan membahas lebih luas mengenai Dusun Sorogenen. Selamat datang di Dusun Sorogenen. Dusun dengan segala cerita sejarah yang memukau, dengan keramahan masyarakatnya. Dusun Sorogenen terletak di Kelurahan Timbul Harjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dusun Sorogenen terdiri dari 4 RT, yaitu RT 1 sampai dengan RT 4. Batas-batas wilayah Dusun Sorogenen pada bagian utara berbatasan dengan Dusun Gandok Kelurahan Bangun Harjo. Pada bagian timur berbatasan dengan Sungai Code dan Dusun Jejeran 2. Pada bagian selatan berbatasan dengan Dusun Bibis dan sebelah barat berbatasan dengan Padukuhan Sudimoro. Salah satu potensi yang dimiliki Dusun Sorogenen adalah adanya Sungai Code. Dengan keberadaannya tersebut, tentu saja memiliki potensi, yaitu dapat dijadikan sebagai tempat wisata, di mana aliran sungainya dapat dijadikan untuk arum jeram, sedangkan daerah pinggiran sungainya dapat dijadikan sebagai tempat camping. Dusun Sorogenen terdiri atas 320 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 960 jiwa dengan mayoritas penduduk beragama Muslim. Meskipun hampir sebagian wilayah di Dusun Sorogenen merupakan area persawahan, namun berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk Dusun Sorogenen yang bermata pencarian sebagai petani hanya berjumlah sedikit. Dikarenakan sebagian masyarakatnya bekerja sebagai buruh dan karyawan swasta. Selain sebagai petani, buruh, dan karyawan swasta, ada juga beberapa masyarakat yang membuka usaha produksi. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Dusun Sorogenen, mari kita simak penjelasan dari Kepala Dusun dan Sesepuh Dusun Sorogenen. Sejarah Dusun Sorogenen itu sebenarnya secara literal memang kita tidak ada bukti otentik ya. Satu-satunya sumber yang kemudian kami yakini dan kami percaya hanya sumber lisan yang diturunkan atau diwariskan menjadi pengetahuan kolektif warga masyarakat Dusun Sorogenen itu sendiri. Itu pun masih ada beberapa versi. Versi yang pertama, dulu kalau
dari turun-temurun yang dari sisi agama itu katanya berasal dari kata fasoro honyun seperti itu, yang artinya tentu bagi kalangan agamis lebih tahu itu. Ada juga versi lain, saya pernah baca dari arsipnya Rumah Budaya Tembi bahwa dulunya Soro Genen itu pernah dipakai untuk tempat perjuangan era kolonial. Kemudian dusun kami itu pernah dibumi hanguskan gitu. Ada juga versi yang mengatakan dulu di sini tempatnya orang pandai besi membuat berbagai macam senjata untuk melawan penjajah. Kemudian dari sisi dari asal kata api, gegenden dan seterusnya itu kemudian menjadi Soro Genen. Kemudian yang membedakan adalah perkembangannya sampai hari ini itu kita hidup di lingkungan yang yang santri. Jadi sumber daya manusia yang kemudian dia memiliki kemampuan di bidang agama itu sangat banyak. Hafal Quran, hafid dan hafidoh perempuan dan laki-lakinya itu lebih dari 10 orang, puluhan bahkan. Itu sebenarnya kekayaan gitu, dan sering ustadz-ustadz atau kiai-kiai kami, hafid-hafid dan hafidoh kami itu digunakan jasanya untuk pengajian-pengajian di luar daerah kami. Terus kemudian potensi yang kami miliki berbeda dengan dusun lain. Dari sarana pendidikan, dusun Soro Genen ini paling lengkap. Kita ada sistem pendidikan formal dari tingkat kelompok belajar sampai dengan SMK yang ada di pondok pesantren dan seterusnya. Kemudian yang informal itu kita juga ada madrasah keluarga sampai TPA, kemudian pondok pesantren dan seterusnya ada. Asal usul kedadosan dusun Soro Genen. Nah, miturut ngendikipun para sepuh, dusun Soro Genen menika rumiyin cikal bakalipun Kiai Guntur Geni. Kiai Guntur Geni ingkang dipun sarekaken wonten ing makom Soro Genen menika. Lajeng gandeng ingkang cikal bakal menika Kiai Guntur Geni. Mila wontenipun dusun Soro Genen menika dipun caosinami Soro Genen, Soro Genen. Wonten sesepuh ingkang paring makna atawi ngendikaaken bilih Soro Genen menika aslinipun Soro Gondiyun, Soro Gondiyun niku bahasa Arab. Soro niku maknane jadi, Gondiyun niku sugih. Jadi maknane Soro Genen iki dadi sugih. Lah sasampunipun kula nggakokke, kula mbah kaum niku nek nggakokke ngoten pangandikanipun para sepuh menika jebul ya nyata-nyata dusun Soro Genen menika ya sugih, ning mboten sugih donya, mboten sugih menika maknane ra wiyas. Sugih tempat-tempat pangibadahan ya jenenge sugih. Sugih ilmu ya jenenge sugih. Menapa dene sugih keluarga. Jelas nek sugih keluarga yang wong wit setelah yang tetap kita nyatakaken nggih. Kalian kenyataan nggih, alhamdulillah dusun Soro Genen menika tempat-tempat pendidikan nggih wonten. Pondokipun nggih wonten. Pondok Nurul Iman nggih ingkang pun asta jenenganipun Al Mukarram Bapak Ki Haji Mustofa bin Aziz. Lajeng minipun nggih wonten Mi Al Iman Soro Genen nggih. Lajeng TK nggih wonten TK Masicok Soro Genen sebelah barat masjid itu nggih. Lajeng pendidikan
TPA nggih menika dusun Sorogenen menika wonten sekawan panggenan. Menika segede artos anggen kula ngemaknani wontenipun Sorogoniyun ingkang dipun ngendikaaken dereng para sesepuh biyen. Adapun beberapa usaha produksi yang dimiliki masyarakat Dusun Sorogenen, diantaranya adalah produksi bakpia 181. Pemilik bakpia 181 adalah Bapak Wasirin dan Ibu Marfumah. Bakpia 181 diproduksi di RT 02. Usaha bakpia ini sudah berproduksi sejak tahun 1987. Pemasaran bakpia 181 di daerah Kalurahan Timbuharjo dan sekitarnya. Bakpia 181 memiliki varian isi dengan rasa keju dan kacang hijau. Bakpia 181 dijual dengan harga mulai dari 15.000 sampai dengan 18.000. Sangat terjangkau, bukan? Selain usaha bakpia, juga terdapat usaha mebel di RT 01 Dusun Sorogenen. Kemudian usaha tempe. Produksi tempe Pak Joko terletak di RT 02 Dusun Sorogenen. Proses pembuatan tempe sendiri membutuhkan waktu kurang lebih 4 hari. Selain memproduksi tempe mentah, tempe tersebut diproduksi menjadi olahan keripik tempe. Selain memproduksi keripik tempe, di Dusun Sorogenen juga terdapat UMKM yang produksi keripik bayam. Kemudian usaha tanaman hias. Usaha tanaman hias terletak di RT 03 Dusun Sorogenen. Tanaman hias merupakan salah satu usaha yang sangat menguntungkan, di mana tanaman hias tersebut dapat dijual untuk mempercantik hunian atau spot area hijau di lokasi taman umum perkotaan. Kemudian yang terakhir ada usaha Black Fruit. Semoga Dusun Sorogenen menjadi dusun yang lebih makmur, tanpa menghilangkan nilai-nilai luhur. Seperti ajaran Ki Hajar Dewantara, hormatilah dalam pada itu segala adat istiadat yang kuat juga sehat, yang terdapat di daerah-daerah yang tak mengganggu atau menghambat persatuan negara dan bangsa Indonesia.